Manajemen korban massal, prosedur mengelola bencana. Presentasi ini membahas tentang bagaimana mengelola korban massal dalam situasi bencana. Berikut adalah beberapa poin penting yang dibahas. Proses penyiagaan, sebelum bencana terjadi, penting untuk mempersiapkan diri dengan melakukan penilaian awal, melaporkan ke pusat, menyebarkan informasi siaga, dan mengidentifikasi lokasi bencana. Tindakan keselamatan, saat bencana terjadi, prioritas utama adalah keselamatan. Ini termasuk langkah-langkah pengamanan, pendirian pos komando, pencarian dan penyelamatan korban. Perawatan di lapangan, jika rumah sakit di lokasi bencana tidak mampu menampung semua korban, triase digunakan untuk menentukan prioritas perawatan. Triase, sistem triase menggunakan kode warna, merah, kuning, hijau, hitam, untuk mengidentifikasi tingkat keparahan cedera dan kebutuhan perawatan. Merah, korban dengan kondisi kritis yang membutuhkan stabilisasi segera, misalnya, syok, gangguan pernapasan, trauma kepala. Kuning, korban dengan kondisi serius yang memerlukan pengawasan ketat, tetapi perawatan dapat ditunda sementara, misalnya, risiko syok, fraktur multiple. Hijau, korban dengan kondisi ringan yang tidak memerlukan pengobatan segera, misalnya, fraktur minor, luka minor. Hitam, korban yang telah meninggal dunia. Pertolongan pertama diberikan di lokasi bencana sebelum korban dipindahkan, di tempat penampungan sementara, dan di pos medis lanjutan. Pos medis lanjutan berfungsi sebagai pusat perawatan sementara bagi korban bencana. Fungsi pos medis lanjutan menerapkan 3T rule, take, treat, transfer, yaitu memberi label, merawat, dan mengevakuasi korban. Lokasi pos medis lanjutan sebaiknya berlokasi di tempat yang aman, mudah diakses, dekat dengan pos komando, dan memiliki jangkauan komunikasi. Organisasi pos medis lanjutan dibagi menjadi tempat perawatan korban gawat darurat, merah dan kuning, dan tempat perawatan korban non-gawat darurat, hijau dan hitam. Standar minimal pelayanan kesehatan di pengungsian, setelah bencana, penting untuk menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi para pengungsi, seperti pengobatan, imunisasi, kesehatan ibu dan anak, gizi, pemberantasan penyakit menular, dan kesehatan jiwa. Contoh, misalnya, terjadi gempa bumi di suatu daerah. Tim penyelamat dan medis tiba di lokasi bencana dan menemukan banyak korban. Penilaian awal, tim melakukan penilaian awal untuk menentukan skala kerusakan dan jumlah korban. Pelaporan, informasi tentang bencana dilaporkan ke pusat untuk memobilisasi bantuan lebih lanjut. Tindakan keselamatan, tim penyelamat mengamankan lokasi bencana dan menyelamatkan korban yang terjebak. Triase, tim medis melakukan triase untuk menentukan prioritas perawatan. Korban dengan cedera kritis, merah, segera dirawat, sementara korban dengan cedera ringan, hijau, ditangani setelahnya. Pos medis lanjutan didirikan di tempat yang aman dan mudah diakses. Korban dirawat dan diberi label sesuai dengan tingkat keparahan cedera. Korban yang stabil kemudian dievakuasi ke rumah sakit. Pelayanan kesehatan di pengungsian, tim medis memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi para pengungsi, seperti pengobatan, imunisasi, dan konseling kesehatan jiwa.